Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola keuangan, Bapak Ibu pejabat kebendaraan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko ya Bapak Ibu ya, ceritanya ya, kenapa ada Erpata dan juga sedikit informasi mengenai jenis-jenis ataupun tahapannya Bapak Ibu ya. Jadi materi kita pagi hari ini yaitu tadi Bapak Ibu ya, akan membahas mengenai Erpata dan juga pemberian kesempatan Bapak Ibu. Jadi intinya ada dua tadi ya. Apa itu Erpata? Mungkin nanti akan coba kita jelaskan lagi sedikit, dan juga terkait dengan pemberian kesempatan. Namun mungkin sebelumnya juga saya ingin sedikit menginformasikan ya Bapak Ibu ya. Izin saya mungkin agak ke belakang ya untuk membaca slide-nya juga nanti. Jadi mungkin Bapak Ibu juga dalam hal pengadaan sudah tahu Bapak Ibu ya, bahwa kalau pengadaan belanja untuk barang dan jasa pemerintah itu kita barangnya atau prestasinya diterima dulu, baru nanti kita membayar gitu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di Perdirjen LLAT tadi sudah disampaikan Pak Joko, kita tanggal 23 itu pembayaran terakhir Bapak Ibu ya dengan mekanisme LS. Nah, untuk yang 24 sampai dengan selanjutnya tadi, maka uangnya kita tampung dulu sebesar total yang belum dikerjakan oleh si penyedia barang jasa ini Bapak Ibu ya. Semuanya ditampung dulu di rekening. Nanti apabila dia sudah selesai, nah ini selesainya ini tergantung Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia sebelum tanggal 31 sudah selesai mengerjakan pekerjaan itu gitu. Nggak harus sampai 31 Bapak Ibu ya, karena yang ada memang kontrak yang Bapak Ibu tahu jenisnya ya harus sampai 31 gitu ya. Misalkan contoh pemasangan internet gitu ya. Ya kan memang kita harus minta si penyedia internet ini sampai 31 gitu kan, menyediakan internet untuk kita gitu ya. Maka sebelum tanggal 31 tentu belum selesai kontraknya gitu ya, karena si penyedia masih wajib menyediakan internetnya. Atau misalkan ada jasa apa gitu ya Bapak Ibu ya yang sampai tanggal 31. Mungkin beda dengan kontrak pembangunan gitu Bapak Ibu, pembangunan gedung, konstruksi. Bisa jadi dia kita rencanakan sampai 31, tapi sebelum 31 misal 25, 26, 27 sudah selesai. Nah itu Bapak Ibu silakan bisa dibayarkan tanpa harus menunggu 31. Ada lagi ternyata kondisinya Bapak Ibu sudah kita tampung sampai dengan 23 udah kita ajukan SPM penampungannya, uangnya sudah masuk ke rekening penampungan, tetapi sampai dengan tanggal 31 yang awalnya kita rencanakan harusnya sudah selesai, ternyata si penyedia ini belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu ya. Nah itu nanti akan Bapak Ibu diberikan opsi untuk bisa melakukan pemberian kesempatan gitu Bapak Ibu ya. Opsi saja Bapak Ibu ya, nggak harus dikasih, tapi kalau memang mau dikasih ya silahkan, nanti itu menjadi kewenangan dari BPK. Mungkin itu Bapak Ibu ya pengantarnya. Ya, lanjut slide-nya. Nah, ini agendanya ya. Mungkin lanjut lagi. Ya, lanjut. Nah, ini dasar hukumnya dulu Bapak Ibu. Jadi dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara Bapak Ibu ya. Di situ dijelaskan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran, sampai nanti turunkan lagi ke yang nomor 3 itu Perpres pengadaan ya Bapak Ibu ya. Ketentuan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran ditetapkan dengan PMK. Nah ini yang tahun 2025 ini ditetapkan dengan PMK nomor 84 tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemberian kesempatan sudah kita tetapkan di tahun 2025 ini dengan PMK 84. Nah perjalanan kebijakan pemberian kesempatan Bapak Ibu. Jadi ini cerita dari dulu gitu Bapak Ibu ya. Tadi mungkin sudah sedikit diinformasikan juga oleh Pak Joko bahwa pemberian kesempatan ini mulai berjalan sejak 2014 Bapak Ibu ya. Saat itu pakai PMK 194 tahun 2014 kita belum mengenal adanya istilah pemberian kesempatan yang pakai DIPA tahun anggaran berjalan gitu Bapak Ibu ya. Dulu diberikan kesempatan tapi DIPA-nya ya pakai tahun anggaran berikutnya gitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya ada uang yang
di tahun ini nggak optimal diserap gitu Bapak Ibu ya, karena harusnya kan itu pakai DIPA tahun ini tapi nggak jadi bisa kita gunakan dan harus menggunakan DIPA tahun berikutnya. Lalu 2015 juga sama, lalu 2021 ini sudah mulai dirubah gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia menggunakan bank garansi Bapak Ibu. Jadi diberikan kesempatan tapi ada jaminannya pakai bank garansi. Nah, bank garansi ini mungkin dulu Bapak Ibu yang sudah berkecimpung lama gitu ya, mungkin tahu ribetnya seperti apa gitu ya. Dan juga memang ada resiko-resikonya Bapak Ibu ya, tadi BG bodong, palsu dan lain sebagainya ya. Saat kita mau klaim pas penyedia ini one prestasi ternyata nggak bisa karena palsu gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dengan keribetan itu Bapak Ibu dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang kadang sampai berkali-kali ke bank gitu ya, karena ada typo, salah ketik atau ada kesalahan lainnya gitu ya, sampai ke bank berkali-kali cuma buat memperbaiki bank garansi, dan di situ juga ada biayanya biasanya. Pembuatan bank garansi itu kan nggak gratis Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari situ dievaluasi dan akhirnya pada tahun 2023 kita memunculkan yang RPATA ini Bapak Ibu. Jadi diberikan kesempatan DIPA-nya tahun anggaran berkenaan dan juga tanpa harus ada BG ya. Jadi ditampung saja dulu di rekening penampungan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk 2025 ini diperbarui lagi. Nah, untuk RPATA sendiri Bapak Ibu, konsepnya ini adalah mekanisme penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Jadi ini cuma digunakan untuk akhir tahun anggaran saja rekeningnya Bapak Ibu ya. Kalau di luar akhir tahun ya nggak pakai rekening ini Bapak Ibu, nggak ada konsep penampungan dengan RPATA. Jadi ya langsung saja ya, nanti BAST baru dibayar. Nah, RPATA ini punya dua substansi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah penampungan dana atas kontrak yang selesainya nanti di sekitaran akhir tahun, dan juga nanti ada pemberian kesempatan apabila ternyata kontraknya ini selesainya melewati akhir tahun. Nah, RPATA ini juga merupakan harmonisasi atas ketentuan yang ada di Perpres PBJ Bapak Ibu ya, di mana tentu outputnya harus ada dulu baru kita bayar, dan juga kalau memang dia melewati akhir tahun di Perpres PBJ tadi kan juga sudah memberikan amanat ya, bisa diberikan kesempatan untuk diselesaikan dengan PMK. Dan juga apabila nanti ternyata penyedia ini tidak bisa menyelesaikan kontrak walaupun sudah diberikan kesempatan misalkan seperti itu ya, nanti dia juga akan menerima konsekuensinya Bapak Ibu ya. Dia akan di blacklist ataupun sisa yang sudah ditampung yang tidak bisa dicairkan itu akan kita nihilkan juga. Nah, ini untuk mungkin yang poin keempat ini Bapak Ibu ya. RPATA merupakan solusi atas kontrak yang belum selesai ya Bapak Ibu ya, bukan atas pagunya. Jadi kadang ada itu yang mengira ini konsepnya pagu gitu Bapak Ibu ya. Sisa pagunya berapa dikontrakin, ditampung gitu ya. Padahal ya ini cuma yang benar-benar mau dikontrakin saja gitu ya. Ya, lanjut Mas. Mungkin itu bisa di-minimize saja Mas, kotak yang kanan itu Mas, biar nggak nutup. Yang ada pesertanya itu. Nggak bisa ya. Baik, ini mekanismenya Bapak Ibu. Ya, ini mekanismenya dan juga dasar-dasar aturannya lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Perdirjen LLAT itu yang per 17 itu Bapak Ibu, langkah-langkah akhir tahun itu kita paling lambat kan 23 ya. Jadi yang di atas itu ada tanggal 24 sampai 31, berarti secara otomatis kita akan menggunakan rekening penampungan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di 24 sampai 31 itu kalau selesai dibayar,
ternyata kalau tidak selesai dan Bapak Ibu berikan kesempatan, nah nanti ada 3 opsi itu ya Bapak Ibu ya. 3 opsi tergantung nanti jenis pekerjaan Bapak Ibu yang mana. Kalau yang pertama itu yang RPATA biasa, yang sumber dana RM, PNBP gitu Bapak Ibu ya. Dengan dasar PMK 84. Nah, nanti Bapak Ibu juga sebenarnya ada pilihan lain ya Bapak Ibu ya. Nanti di PMK 20243 tahun 2015 itu bisa juga diberikan kesempatan tapi dipanya tahun anggaran berikutnya. Nah, ini yang kurang enaknya itu ya Bapak Ibu ya. Dan jarang dipilih pasti ya. Jadi diberikan kesempatan tapi DIPA tahun anggaran berikutnya. Atau kalau misalkan pekerjaan Bapak Ibu ini sumber dananya SBSN gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu yang pakai dasar PMK 75 ya. Itu ada syaratnya lagi. Nah, tapi di sini sudah kita identifikasi semuanya Bapak Ibu pasti pakai yang atas ya. Yang PMK 84 pasti nggak ada juga yang mau pekerjaannya pakai DIPA tahun berikutnya kan ya Bapak Ibu ya, dan juga untuk yang pakai sumber dana SBSN juga nggak ada. Jadi Bapak Ibu nanti pakai mekanisme RPATA yang normal biasa PMK 84. Nah, itu ada syaratnya Bapak Ibu ya. Syaratnya adalah dia ini sedikit berbeda dengan tahun lalu gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan RPATA sejak tahun lalu, ini sedikit berbeda. Yang pertama adalah dia harus masuk ke pekerjaan tertentu gitu Bapak Ibu ya. Pekerjaan tertentu ini sudah ditentukan di dalam prioritas presiden Bapak Ibu ya, yang di mana itu sudah ada di lampiran PMK ini sekitar 20 atau 30-an jenis pekerjaan prioritas presiden saja gitu Bapak Ibu ya, yang bisa langsung secara otomatis diberikan istilahnya kesempatan untuk menampung gitu Bapak Ibu ya, ataupun diberikan kesempatan untuk diselesaikan lewat tahun gitu Bapak Ibu. Nah, apabila ternyata pekerjaan yang ada di tempat Bapak Ibu ini tidak termasuk pekerjaan tertentu yang masuk ke kategori prioritas presiden tadi Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan syarat kedua. Jadi bisa diberikan kesempatan, ini untuk kesempatan ya Bapak Ibu ya, bukan untuk ditampung. Kalau ditampung sih silahkan ya, kalau ditampungnya silahkan. Ini untuk yang diberikan kesempatan, itu dia bisa diberikan kesempatan kalau ditandatangani kontraknya itu maksimal 30 November ya. Jadi kalau ada kontrak yang di atas 30 November, misalkan Desember gitu Bapak Ibu ya, baru dikontrakin. Nah itu nanti dia tidak bisa diberikan kesempatan untuk diselesaikan lewat tahun anggaran Bapak Ibu. Kalau ditampungnya silahkan, tapi kalau diberikan kesempatannya tidak bisa gitu Bapak Ibu ya. Kalau kontraknya itu di atas 30 November. Atau kalau misalkan konstruksi, itu konstruksi pekerjaannya ini minimal 75%. Jadi kalau ternyata dalam berita acara progres penyelesaiannya itu di bawah 75%, maka dia juga tidak berhak untuk diberikan kesempatan diselesaikan lewat tahun anggaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia gagal menyelesaikan ya udah gagal ya. Kalau kontraknya ini di atas 30 November dan kalau konstruksi dia di bawah 75%. Ya, lanjut Mas. Nah, ini simulasi contoh gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah terinfo tadi bahwa tanggal 23 itu ada batas akhir untuk LLAT, SPM dengan BAST tanggal 19 sampai 23 Desember ya. Jadi kalau ada pekerjaan Bapak Ibu yang BAST-nya itu mulai dari 19 Desember sampai 23 Desember, maka paling lambat disampaikan tanggal 23. Bagaimana kalau BAST-nya benar-benar tanggal 23? Ya silakan Bapak Ibu ajukan aja SPM-nya, nggak usah ditampung dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ditampung ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman kan Bapak Ibu sedikit lebih repot ya karena 2 SPM yang harusnya jadi 1 SPM ya. Langsung bayarkan aja di tanggal 23 cuma 1 SPM. Kalau Bapak Ibu tampung RPATA ya nanti jadi 2 SPM ya. Ditampung dulu baru dibayar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu kita perlu sepaham gitu Bapak Ibu ya, bahwa yang BAST tanggal 23 itu nggak harus ditampung gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang 23 ini ada SPM yang ada BAST yang terbit gitu ya, yang sudah selesai pekerjaannya 23 ya bayarkan aja, atau sebelum-sebelumnya ya 20
21, 22 gitu Bapak Ibu ya, silahkan juga dibayarkan sebelum tanggal 23 Desember. Nah, kalau BAST-nya ini ternyata lebih dari tanggal 23, nah baru kita lakukan penampungan ke RPATA Bapak Ibu ya. Dengan jenis SPM-nya tentu LS ya Bapak Ibu ya, kita tampung ke RPATA. Nah, nanti tanggal 24 sampai dengan 31 akan kita lihat lagi Bapak Ibu ya, apakah pekerjaan ini selesai 100% atau dia tidak selesai gitu Bapak Ibu ya. Tidak selesai juga nanti Bapak Ibu akan memilih lagi ya, apakah dia mau diberikan kesempatan atau diputus aja gitu Bapak Ibu ya. Ya udah, ini udah selesai kontraknya karena penyedia tidak bisa, ya udah segini aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan selesai 100% ya Bapak Ibu lakukan pembayaran gitu Bapak Ibu ya. Pembayaran dengan membuat SPM pembayaran nanti namanya. Nah, itu paling lambat 10 hari kerja sejak BAST-nya terbit Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus BAST terbit langsung Bapak Ibu harus ajukan, nggak juga ya. Ada fleksibilitas 24 sampai 31 pekerjaan selesai. Oke, tanggal berapa BAST-nya? 10 hari kerja sejak tanggal BAST itu Bapak Ibu bisa mengajukan SPM pembayarannya ke KPPN. Nah, kalau dia tidak selesai dan Bapak Ibu tidak memberikan kesempatan untuk dilanjutkan di tahun 2026 gitu Bapak Ibu ya, maka yang dibayar adalah sebesar prestasi kerja dari penyedia itu saja gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia berapa persen nih yang dari yang udah kita tampung itu bisa kita bayar gitu Bapak Ibu ya, berapa persen prestasinya dia. Nah, itu yang kita bayar kalau misalkan dia tidak diberikan kesempatan Bapak Ibu ya. Sisanya yang tidak diselesaikan itu dinihilkan. Begitu juga kalau misalkan diberikan kesempatan, ya nanti dia kerja dulu lagi ya, lanjut di tahun 2026 sampai nanti selesai. Kalau selesai 100% ya nanti pas selesai kita bayar. Kalau dia tidak selesai ya nanti dibayar sesuai prestasinya, sisanya kita nihilkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Nah, substansi perubahan, lanjut. Ini perbedaannya dengan PMK yang sebelumnya. Jadi RPATA ini kan kemarin juga sudah ada PMK-nya, sudah pernah digunakan Bapak Ibu ya, tapi ada sedikit perubahan untuk penyempurnaannya. Yang pertama adalah kalau di PMK 109 tahun 2023 itu syarat untuk pemberian kesempatan itu 3 itu Bapak Ibu ya. Ditandatangani paling lambat 30 November, konstruksi minimal 50% aja. Lalu untuk proyek strategis nasional tidak berlaku pembatasan. Nah, ini sudah dilakukan evaluasi dan juga berdasarkan masukan dari berbagai pihak, akhirnya dirubah. Untuk syaratnya ini sebenarnya hanya 2 aja Bapak Ibu ya, yang A, B itu ya. Jadi pekerjaan ini harus masuk pekerjaan tertentu ya. Tahun ini dia masuk prioritas presiden gitu Bapak Ibu ya. Baru bisa diberikan kesempatan untuk diselesaikan lewat tahun anggaran 2025. Kalau enggak ya lihat lagi yang B gitu ya. Apakah kontraknya dia ditandatangani paling lambat 30 November. Dan juga kalau dia konstruksi ada syarat plus lagi, selain 30 November paling lambat kontraknya dia juga harus sudah dikerjakan 75% gitu Bapak Ibu ya. Supaya dalam hal ini penyedia konstruksinya itu tidak terlalu mengandalkan ini gitu Bapak Ibu ya. Karena setelah dievaluasi dari kemarin banyak sekali pekerjaan konstruksi itu pakai RPATA dan dilanjutkan itu nilainya selalu meningkat ya. Jadi dikhawatirkan ini terlalu diandalkan gitu Bapak ya. Padahal pekerjaan itu kan harusnya ya kita pakai prinsip APBN periodisitas gitu Bapak Ibu ya. Jadi APBN 2025 ya harusnya pekerjaannya selesaikan di 2025 gitu ya. Supaya tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi 2 tadi Bapak Ibu ya, pekerjaan tertentu atau dia kontrak 30 November dan konstruksi ada 75%. Nah, dalam hal ternyata ada satu pekerjaan Bapak Ibu yang ini sebenarnya urgent, penting dan harus dibayar, tapi dia tidak bisa masuk ke 2 kategori tadi Bapak Ibu. Dia bukan pekerjaan prioritas presiden dan juga dia tanda tangan kontraknya ternyata lebih dari 30 November dan atau misalkan konstruksi ternyata dia belum 75% gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa meminta permohonan untuk diajukan ini dibayarkan, tapi yang meminta permohonannya nanti dari menteri ke menteri gitu Bapak Ibu ya.
Jadi nanti dari Menteri KL Bapak Ibu masing-masing biasanya mungkin pasti akan direkap ya, satu KL itu pekerjaan mana saja yang eh, belum selesai, perlu diberikan kesempatan, dan ini di luar dua syarat tadi nanti akan disuratkan oleh Menteri KL Bapak Ibu ke Menteri Keuangan. Nah, nanti akan dikeluarkan, apabila disetujui akan dikeluarkan persetujuannya. Nah, dengan dasar persetujuan itu baru bisa pekerjaan itu diberikan kesempatan. Kalau dia tidak masuk ke dua kategori tadi, Bapak Ibu ya, yang A dan B. Nah, untuk batas waktu penyampaiannya juga dirubah. Kalau kemarin itu cuma 5 hari kerja sejak BAST, ini diberikan tambahan fleksibilitas Bapak Ibu ya. Sekarang jadi 10 hari kerja dengan rekomendasi dari BPK bahwa dianggap 5 hari kerja ini terlalu singkat gitu ya. Ingin diberikan kelonggaran lagi, maka dirubah di PMK ini jadi 10 hari kerja. Lalu diberikan juga kesempatan bagi Satker BLU untuk RPATA ya, karena kemarin pengaturan RPATA untuk BLU ini belum ada di PMK ya. Jadi sekarang sudah diatur juga sekalian. Dan juga ini mungkin yang penting Bapak Ibu, surat wan prestasi. Jadi kalau kemarin ada sedikit kebingungan terkait dengan wan prestasi ini ya, terutama untuk kontrak-kontrak yang harga satuan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan bahan makanan atau apa ya, biasanya bahan bakar minyak gitu Bapak Ibu ya, yang misalkan kontraknya ini sebenarnya nggak fix pasti gitu ya, nilainya berapa, sesuai penggunaan saja misalkan, atau sesuai bahan makanan yang dimakan gitu Bapak Ibu ya. Nah itu kalau misalkan ternyata yang digunakan ini lebih kecil daripada kontrak yang kita tanda tangani, itu bisa saja kalau yang kemarin itu dianggap wan prestasi gitu Bapak Ibu ya, karena ada yang perlu kita nihilkan gitu Bapak Ibu, sehingga penyedia perlu membuat surat pernyataan wan prestasi pada saat itu kemarin Bapak Ibu ya. Nah sekarang sudah dijelaskan bahwa surat wan prestasi ini tidak saklek seperti itu, tapi dia mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa. Jadi khusus pekerjaan yang kontrak harga satuan Bapak Ibu, untuk penyedianya apabila memang yang dibayarkan lebih kecil daripada yang ada di kontrak, tidak perlu melampirkan surat wan prestasi Bapak Ibu ya. Ya, lanjut Mas. Untuk sumber dana kemarin SBSN gitu Bapak Ibu ya, atau pinjaman hibah dikecualikan. Kalau sekarang bisa juga ya Bapak Ibu ya, sudah diakomodir. Mungkin retur aja ya yang kita perlu lihat lagi. Retur kalau kemarin retur tidak diatur spesifik, sekarang diatur spesifik. Dan juga nomor 8 ini Bapak Ibu ya. Kalau dulu Bapak Ibu kalau misalkan pekerjaannya tidak selesai dan diberikan kesempatan, perlu menyampaikan dokumen secara fisik aslinya gitu ya ke KPPN, berupa berita acara penyelesaian progres pekerjaan 31 Desember berapa, dan surat informasi bahwa pekerjaan ini akan disampaikan lewat surat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang fisiknya nggak disampaikan tapi lewat aplikasi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu upload, sudah dispesifikan. Jadi sekarang lewat aplikasi Sakti untuk pemberian kesempatannya. Jadi informasi itu Bapak Ibu nanti rekam di Sakti dan akan divalidasi oleh dan diverifikasi oleh KPPN Bapak Ibu ya. Apakah ini memang memenuhi syarat yang 2 atau 3 tadi Bapak Ibu ya. Ya lanjut Mas. Sistematika pengaturan lanjut, ini bab-bab yang ada di PMK-nya, lanjut saja kita, nanti kalau soal bab-babnya bisa kita baca masing-masing Bapak Ibu ya. Nah ini sedikit penjelasan Bapak Ibu ya. Jadi kita tadi ngomong-ngomong soal RPATA gitu ya. Jadi RPATA-nya ini sendiri apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendukung prinsip pembayaran setelah barang jasa diterima, serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan, maka kita menggunakan rekening penampungan, Bapak Ibu ya. Karena pekerjaannya belum selesai, tampung dulu baru nanti dibayar kalau ada BAST. Nah, RPATA ini sendiri yaitu rekening penampungan itu ya Bapak Ibu ya, rekening penampungan akhir tahun anggaran kepanjangannya gitu. Jadi RPATA ini kadang ada yang masih bertanya, apakah Satker yang membuka gitu ya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bukan Satker BLU. Kalau Bapak Ibu Satker non BLU, ya nanti
Erpata ini sudah disediakan rekeningnya. Jadi uang yang ditampung itu bukan ditampung di rekening Satker Bapak Ibu ya, tapi di rekening milik negara gitu ya, yang nanti dibuka oleh BUN, Bendahara Umum Negara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka rekeningnya, jadi cukup membuat SPM-nya saja nanti untuk ditampung. Rekeningnya nanti sudah ada satu digunakan secara bersama-sama, rekening penampungan ini Bapak Ibu secara nasional ya. Nah, bagi PLU nanti baru dia membuat sendiri, tapi di sini kita tidak ada PLU Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, pelaksanaan anggaran Bapak Ibu pada akhir tahun menggunakan rekening penampungan ini bisa dimanfaatkan oleh Satker non BLU dengan nanti Erpata yang sudah disediakan rekeningnya, atau Erpata BLU yang nanti akan dibuat sendiri oleh BLU untuk rekeningnya Bapak Ibu ya. Lalu kriteria yang bisa ditampung atau pekerjaan yang bisa masuk ke Erpata ini kalau sumber dananya selain PNBP BLU Bapak Ibu ya. Karena kalau BLU ya nanti dikelola oleh BLU-nya sendiri dengan Erpata BLU. Tapi kalau Bapak Ibu Satker non BLU ya semuanya bisa ya ditampung Bapak Ibu dananya kalau memang ada pekerjaan yang belum selesai. Lalu diperkirakan selesai antara 23 sampai 31 Desember dan diberikan juga kesempatan ya kalau misalkan memang pekerjaan ini tidak selesai dan diberikan kesempatan. Nah, pengelolaan Erpata ini dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus ngapa-ngapain ya soal Erpata ini, nggak repot gitu Bapak Ibu. Erpata dibuka di BI, dibuka per mata uang tergantung rupiah ataupun mata uang valuta asing lain yang digunakan di SPM Bapak Ibu nanti akan dibuka per masing-masing mata uang. Lalu penggunaan Erpata disesuaikan mata uang pada kontrak. Jadi kalau ada yang kontraknya pakai falas nanti dia Erpatanya berbeda dengan yang di rupiah misalkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu Erpata dapat juga digunakan di tahun anggaran berikutnya. Nah, ini untuk penampungan dananya. Jadi nanti saat Bapak Ibu sudah memasuki periodenya 17 sampai dengan 23. Jadi kami informasikan Bapak Ibu ya, periode penampungan untuk Erpata ini adalah bisa dimulai tanggal 17 Bapak Ibu ya, sampai dengan 23. Jadi Bapak Ibu nggak harus menunggu tanggal 23. Misalkan kita sudah mengidentifikasi ada pekerjaan yang bakal selesai lebih dari tanggal 23, mulai tanggal 17 itu sudah bisa Bapak Ibu tampung sisanya yang belum dibayar gitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan. Untuk penampungan ini, PPK silahkan membuat SPP penampungan ya, sebesar pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir tagihan sampai dengan 31 Desember. Jadi silakan Bapak Ibu PPK bisa membuat SPP ya sebesar sisa yang belum dibayar atau pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penyedia barang jasa. Termasuk juga nilai pemeliharaan di situ Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma apa istilahnya termin-termin aja, pemeliharaannya juga sekalian ditampung Bapak Ibu ya. Lalu Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindah bukukan dana dari rekening kas umum negara ke Erpata paling lambat pada hari kerja berkenaan. Jadi tergantung dengan istilahnya Bapak Ibu menyampaikannya kapan ya, SP2D-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pagi-pagi ya akan dicairkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk SPM penampungannya ini dibuat menggunakan akun belanja ya Bapak Ibu ya pada sisi pengeluaran. Jadi saat Bapak Ibu membuat SPM penampungan itu sudah dianggap menjadi realisasi penyerapan anggaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir belum terbaca udah dibayar gitu ya karena rekeningnya belum masuk ke penyedia. Enggak Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu udah tampung dia sudah menjadi penyerapan. Jadi saat Bapak Ibu buat SPM penampungan ini udah aman ya untuk penyerapan Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Selama dia sudah ditampung, dia sudah membebani akun belanja. Tapi SPM penampungan ini karena dia belum dibayar ke penyedia, maka dia akan dibuat nihil Bapak Ibu ya, supaya tidak ada uang yang masuk gitu kan Bapak Ibu. Maka dia akan dipotong secara langsung ke akun 81 sekian pada sisi penerimaan. Jadi sudah dianggap sebagai realisasi SPM penampungan ini akun 5, tapi dia akan dipotong ke akun penerimaan non anggaran 81 sehingga nihil, tidak ada uang yang keluar
ataupun masuk ke rekening penyedia gitu Bapak Ibu ya. Nah, pengajuan SPM penampungan ke KPPN dilampiri SPTJM. SPTJM-nya secara otomatis nanti akan terbentuk di Sakti. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ya. Tinggal saat cetak SPP, kan biasa Bapak Ibu ada ya, cetak SPP, unduh, nanti ada SSP-nya juga untuk pajak. Nanti ada lagi tombol SPTJM, RPATA gitu ya. Kalau dia menggunakan RPATA. Silakan nanti SPTJM itu yang dilampirkan, untuk formatnya juga sudah disesuaikan dengan PMK. Lanjut. Nah, ternyata Bapak Ibu saat Bapak Ibu sudah tampung uangnya ke RPATA, nanti kan kita akan melihat ya, kita tindak lanjutnya apa ya. Setelah ditampung, penyedia melakukan pekerjaannya, kewajibannya, ternyata pekerjaan ini selesai 100%. Maka silahkan setelah ada BAST ya dibuatkan SPM pembayarannya Bapak Ibu ya. Untuk SPM pembayaran ini dia bukan pakai kayak tadi ya akun 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak, karena akun 5-nya sudah di awal di penampungan. Kalau kita bikin akun 5 lagi nanti realisasinya berlebih gitu Bapak Ibu ya. Jadi di SPM pembayaran ini akun belanjanya menggunakan akun 82 sekian. Lalu disinilah ada pemotongan pajak dan kewajiban lain Bapak Ibu ya. Jadi saat penampungan Bapak Ibu nampung ke RPATA itu tidak ada potongan pajak, denda gitu, nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat potongan-potongan lain ya selain yang 8 sekian tadi Bapak Ibu. Jadi pajak, kewajiban itu nanti saat Bapak Ibu membayar, karena disitulah kita tahu nilai real berapa yang harus dibayar ke penyedianya Bapak Ibu ya. Kalau saat kita tampung kan belum tentu semuanya kita bayarkan Bapak Ibu ya. Jadi pajaknya belum fix sebenarnya. Nah, nanti saat Bapak Ibu bayar dengan menggunakan SPM pembayaran, disitulah kita tahu fix nilai yang harus kita bayar ke penyedia barang jasanya. Disitulah pajaknya akan dihitung Bapak Ibu ya. Jadi potongan pajak ini akan masuk di SPM pembayaran. Termasuk kewajiban lainnya jika ada. Misalkan denda gitu ya. Itu nanti kalau misalkan dia tidak selesai dan diberikan kesempatan kan nanti ada dendanya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa juga nanti dipotong di SPM pembayarannya. Lalu pengajuan SPM pembayaran maksimal 10 hari kerja dari BAST. Jadi BAST-nya kapan? Misalkan tanggal 31 contoh aja ya. Ya 10 hari kerja sejak tanggal 31 Desember. Yang untuk bawahnya itu bisa Bapak Ibu paparkan nanti soal proses pembayarannya di Direktorat PKN dan KPPN. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau pekerjaan itu tidak selesai Bapak Ibu ya. Artinya sudah diberikan sudah ditampung di RPATA tapi cuma dikerjakan sebagian atau bisa juga nggak dikerjakan sama sekali gitu ya. Dia tidak selesai. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan bayarkan prestasinya sebesar berapa yang dikerjakan dia dengan SPM pembayaran, untuk sisanya nanti dinihilkan. Nah, untuk penihilannya ini sendiri Bapak Ibu menggunakan akun pengeluaran non anggaran 82 sekian sebesar pekerjaan yang tidak terselesaikan. Jadi yang selesai dibayar dengan SPM pembayaran, yang tidak selesai nilainya berapa dibayar dengan SPM, bukan dibayar ya, dikembalikan dengan SPM penihilan ya. Lalu untuk SPM penihilan ini nanti akun di bagian potongannya itu nanti akun belanjanya 5 sekian. Apabila Bapak Ibu nihilkan di tahun berjalan. Tapi kalau penihilannya ini di tahun anggaran berikutnya 4259 sekian. Ini sama kayak pengembalian belanja. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tadi saat tampung itu kan sudah ada belanja ya, akun 5 ya Bapak Ibu ya, saat kita tampung. Nah, ternyata sudah dikerjakan tapi nggak bisa selesai semua ya, maka kan ini seolah-olah ada kelebihan pembayaran gitu Bapak Ibu ya, kelebihan belanja. Nah, maka kita ini seolah-olah kita lakukan proses pengembalian belanja. Kalau misalkan SPM penihilan ini kita lakukan di tahun anggaran berjalan, kita kembalikan sesuai akun belanja yang kita gunakan di rekening penampungan tadi. Sama persis Bapak Ibu ya. Tapi kalau ternyata ini pekerjaan ini kita berikan kesempatan misalnya ya Bapak Ibu ya, kita kerjakan di tahun anggaran berikutnya dan ternyata dia tidak selesai juga, ya kita pakai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu kan, itu pakai 4259 sekian Bapak Ibu ya, tergantung jenis belanjanya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, SPM pembayaran dan penihilan harus diajukan bersamaan ke KPPN, jangan dipisah Bapak Ibu ya. Soalnya untuk menjamin tidak ada yang terlewat dan juga menjamin kebenaran nilainya. Karena ada potensi risiko kalau misalkan Bapak Ibu pisah ya, nanti takutnya SPM nihilnya
sama SPM pembayarannya nggak klop sebesar yang ditampung gitu Bapak Ibu ya. Supaya menjamin ini maka nihil dan pembayaran harus diajukan bersama dalam satu OTP ke KPPN gitu Bapak Ibu ya. Nanti saat Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu centang minimal 2 SPM ini harus ada gitu ya. Baru Bapak Ibu OTP. Jadi untuk menjamin bahwa total pembayaran dan penihilan sama dengan yang ditampung seperti itu Bapak Ibu. Lalu lanjut. Nah, ini untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan Bapak Ibu ya. Pekerjaan yang diberikan kesempatan ini kalau dia memang tidak selesai, lalu dia juga kriterianya dia masuk pekerjaan tertentu yang ada di lampiran EPMK ini yang menjadi prioritas Presiden tadi ya Bapak Ibu ya, dan juga ditandatangani maksimal 30 November tahun berjalan. Dia juga merupakan kontrak tahunan atau multi years, kontrak tahun jamak tahun terakhir. Jadi kalau ada multi years yang bukan tahun terakhir, ya nggak usah diberikan kesempatan Bapak Ibu ya. Toh tahun depan masih dikerjain juga sama dia. Jadi ini kalau memang dia yang tahun terakhir aja gitu ya. Atau misalkan kalau ini pekerjaan konstruksi dia juga harus sudah selesai minimal 75%. Untuk pengadaan alutsista tidak termasuk Bapak Ibu ya. Secara otomatis dia diberikan kesempatan lah gitu Bapak Ibu. Nah, untuk pekerjaan perencanaan, konsultan gitu Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan fisik, maka secara otomatis dia mengikuti pemberian kesempatan dari pekerjaan fisik atau konstruksinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang fisiknya diberikan pemberian kesempatan, ya berarti konsultannya juga dimintakan untuk diberikan kesempatan gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk mekanisme pemberian kesempatan ini nanti penyedia tentu harus bermohon ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu PPK kan tidak serta-merta tiba-tiba ngasih kesempatan gitu kan. Pasti kan kita harus yakin dulu ya. Harus yakin dulu ini penyedianya memang bisa nggak nih gitu ya. Udah 31 Desember belum selesai gitu ya. Tentu sih penyedia harus memberikan keyakinan ke PPK ya. Dia menyampaikan permohonan untuk bisa diberikan kesempatan diselesaikan di tahun anggaran berikutnya maksimal 90 hari gitu Bapak Ibu ya. Dan juga dia membuat surat pernyataan kesanggupan. Nah, dalam hal pengambilan keputusan ini PPK bisa berkonsultasi dengan KPA atau dengan APIP Bapak Ibu ya. Dengan APIP lebih bagus lagi ya, bahwa ini kita punya dasar yang kuat bahwa ini bisa kita berikan kesempatan. Nah, pemberian kesempatan ini maksimal 2 kali. Jadi Bapak Ibu bisa saja tidak langsung memberikan full gitu ya. 90 misalkan ya udah saya kasih kesempatan tapi 50 hari dulu ya gitu ya. Nah, terus ternyata 50 hari dia belum bisa selesai juga ya, bisa diberikan kesempatan kedua gitu ya. Pokoknya 2 kali maksimal tapi tidak boleh lebih dari 90 hari gitu Bapak Ibu ya. Kurang dari 90 hari juga bisa. Karena semakin lama juga penyedianya pasti akan mikir ya, karena setiap hari dia akan diberikan denda ya Bapak Ibu ya, sesuai denda yang ada di kontrak Bapak Ibu. Nah, yang ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, PPK dan penyedia melakukan perubahan kontrak maksimal pada hari akhir kontrak Bapak Ibu. Jadi perubahan kontraknya ini tidak merubah tanggal pelaksanaan kontrak Bapak Ibu ya. Tanggal pelaksanaannya tetap maksimal tanggal 31 Desember, tapi Bapak Ibu di situ cantumkan klausul bahwa pekerjaan ini diberikan kesempatan untuk diselesaikan di tahun anggaran berikutnya 2026 selama berapa hari gitu Bapak Ibu ya. Bukan memperpanjang masa kontraknya, bukan kontrak ini tanggal pelaksanaan 1 Januari sampai 1 Januari 2005 sampai 30 Maret 2026, bukan itu Bapak Ibu ya. Dia itu melebihi tahun anggaran, jadi multi years nanti namanya kontraknya. Tapi pekerjaannya tetap 1 Januari sampai 31 Desember contoh. Tapi di situ ada catatan, tambahan klausul gitu Bapak Ibu ya, bahwa kontrak ini diberikan kesempatan untuk diselesaikan di tahun anggaran 2026 selama berapa hari ya, tergantung kesepakatan dari PPK dan penyedia tadi Bapak Ibu ya. Jadi itu harus dilakukan dan maksimal dilakukan tanggal akhir kontrak. Jadi sebelum kontraknya berakhir harus sudah ada adendumnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau memang ini diberikan kesempatan, PPK nanti merekam BAPP per 31 Desember di aplikasi Sakti, Bapak Ibu ya. Jadi per 31 Desember itu Bapak Ibu ceritakan ya, supaya ini nanti juga akan menjadi data
pekerjaan-pekerjaan itu yang sampai 31 Desember sudah berapa persen gitu ya. Jadi nanti 31 Desember silakan PPK menginput pekerjaan ini sudah berapa persen gitu ya, walaupun belum 100. Silakan diinput di Sakti untuk diceritakan, dan juga nanti di Sakti diinput pemberian kesempatannya yang nanti akan terkirim data itu ke KPPN Bapak Ibu. Sebelum dikirim ke KPPN nanti akan divalidasi dulu oleh PPSPM Bapak Ibu ya, data-data yang diinput oleh operator dan PPK. Nanti setelah divalidasi PPSPM baru terkirim ke KPPN. Ya, lanjut Mas. Ini kalau yang diberikan kesempatan Bapak Ibu ya, tadi kan yang normal biasa ya. Nah ini kalau yang diberikan kesempatan sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Misalkan kita sudah berikan kesempatan berapa hari gitu ya ke penyedia, dan ternyata dia bisa sanggup menyelesaikan pekerjaannya, ya udah berarti silahkan kita bayar dengan SPM pembayaran Bapak Ibu ya. SPM pembayaran nanti akun belanjanya 82 sekian karena belanjanya sudah diakuinya sebelumnya ya di akun di penampungan, maka pembayarannya tidak diakui lagi, lalu dipotong dengan pajak dan juga kewajiban lain. Yang kewajiban lain ini pasti ada adalah denda Bapak Ibu ya. Jadi selain pajak pasti kalau yang diberikan kesempatan ini akan ada potongan dendanya. Lalu pengajuan SPM pembayaran maksimal 10 hari kerja dari BAST. BAST-nya kapan? Bisa diajukan. Nah ini mungkin yang bisa kita sepakati lagi Bapak Ibu ya. Jadi 10 hari kerja BAST ini artinya dia bisa lewat dari 90 hari kerja ya. Misalkan si penyedia ini benar-benar dia baru bisa menyelesaikan pekerjaannya 90 hari kerja, maaf Bapak Ibu. Kalau saya salah ngomong nanti diabaikan aja Bapak Ibu ya. Pokoknya 90 hari aja ya. Kadang suka keceplosan 90 hari kerja. Pokoknya kalau pemberian kesempatan ini 90 hari hari kalender gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia menyelesaikan pekerjaan ini tepat 90 hari, maka bisa juga Bapak Ibu bayarkan 10 hari kerja setelah BAST itu ya. Jadi 90 hari ini bukan berarti maksimal pembayarannya juga 90 hari gitu ya. Dia bisa lewat, bisa jadi berapa ya, 100 harian gitu Bapak Ibu ya, karena BAST-nya masih bisa dibayarkan 10 hari kerja sejak BAST. SPM-nya bisa dibayarkan 10 hari kerja sejak BAST. Nah, bagi pekerjaan yang tidak selesai Bapak Ibu, maka yang dibayar adalah sebesar prestasinya dikurangi dengan dendanya ya, dan pajak, lalu sisanya yang tidak bisa dia selesaikan kita nihilkan Bapak Ibu ya, kita kembalikan ke kas negara. Nah, untuk ada kasus Bapak Ibu ya, ada kasus itu udah ditampung duitnya ke kas negara, ke rekening penampungan di Airpata, nggak dikerja-kerjain sama si penyedia ya, bener-bener dia udah minta permohonan pemberian kesempatan gitu ya, udah bersurat ke PPK, udah repot-repot, udah ditampung, penyedianya tetap aja sama sekali nggak dikerjain sama dia gitu ya sisanya. Artinya apa? Dia cuma kena denda aja gitu ya. Dia cuma kena denda, sehingga setelah dihitung ternyata dendanya ini lebih besar daripada SPM yang ditampung gitu Bapak Ibu ya. Misalkan ada pekerjaan yang perlu ditampung 1 juta, contoh aja Bapak Ibu ya, contoh aja, udah ditampung 1 juta, si penyedia udah bermohon untuk diberikan kesempatan, habis itu dia nggak ngerjain sama sekali gitu ya, akhirnya dendanya malah jadinya 2 juta gitu ya. Harusnya kan 2 juta ini dipotong dari SPM pembayaran ke dia gitu ya. Tapi karena dia nggak ngerjain sama sekali, akhirnya udah yang 1 jutanya harus dinihilkan. Yang kedua adalah dia harus bayar denda lagi kan. Nah itu. Maka denda ini harus dibayarkan oleh si penyedia secara manual di luar SPM gitu Bapak Ibu ya. Dan penyetorannya maksimal 5 hari kerja Bapak Ibu sejak dinihilkan Bapak Ibu ya. SPM pembayaran dan penihilannya sama, disampaikan bersamaan ke KPPN. Lanjut Mas. Ini retur ini sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya dengan retur-retur biasa. Jadi sebenarnya jangan sampai ada sih ya. Udah Airpata retur lagi kan. Aduh. Jadi kalau misalkan si penyedia ini, tapi harusnya jarang ya, karena rekeningnya ini kan sudah ada di termin-termin berikutnya sebelumnya, mohon maaf.
Jadi rekeningnya harusnya aktif lah di bank ya. Tapi ya ini antisipasi saja, siapa tahu tiba-tiba rekening dia diblokir di bank gitu ya. Akhirnya pas mau ditransfer bank, rekeningnya tidak ditemukan. Yaitu nanti mekanisme sama kayak retur biasa Bapak Ibu ya. Nanti KPPN dapat notifikasi dari bank, lalu KPPN bersurat ke KPPN bahwa ada retur, lalu nanti Satker memperbaiki suppliernya. Setelah itu baru Satker mengajukan permohonan retur ke KPPN. Nanti KPPN akan membuat SPP dan SPM retur. Lalu SPP SPM retur itu disampaikan ke KPPN sebagai bun dan juga nanti akan dicairkan ke rekening yang benar gitu Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Akuntansi pelaporan. Jadi Satker ini seperti biasa ya, Satker menyusun LK sesuai dengan PMK tentang akuntansi keuangan pemerintah pusat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi Satker mengungkapkan secara memadai pada CALK paling sedikit saldo Erpata dan Erpata BLU di neraca pada tanggal 31 Desember. Jadi Bapak Ibu nanti yang pakai Erpata gitu ya, kalau memang diberikan kesempatan berarti nanti saldonya lebih dari 0 Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang eh, tidak diberikan kesempatan bisa juga kalau misalkan Bapak Ibu bayarnya di tahun 2026. Jadi intinya Bapak Ibu sampaikan di CALK ya. 31 Desember itu yang Bapak Ibu tampung itu saldonya ada berapa ya. Bapak Ibu ya. Kemungkinan sih kalau saya rasa pasti di sini Bapak Ibu akan ada saldonya karena yang enggak ada saldo itu kalau dia selesai sebelum tanggal 31 Desember dan udah Bapak Ibu bayarkan maka saldonya 0 ya. Tapi kalau Bapak Ibu bayarnya nanti di tahun 2026 ya berarti nanti 31 Desember itu ada saldonya. Nah, itu Bapak Ibu informasikan di dalam CALK Bapak Ibu ya. Kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran dan atau yang diteruskan penyelesaian melewati tahun anggaran Bapak Ibu ya. Jadi saldonya sama kemajuan pekerjaannya diinfokan di CALK. Itu aja Bapak Ibu ya. Minimal ya. Kalau CALK ya sesuai standar biasanya ya. Hal-hal lain yang perlu Bapak Ibu sampaikan di CALK dijelaskan juga, tapi ditambahi ini gitu. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk monitoring evaluasi ini standar biasa ya. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan fitur monitoring di Sakti, di My Interest gitu juga ada Bapak Ibu monitoring kontrak Erpata yang belum selesai misalkan itu bisa dimonitoring dan ini semua pihak diberikan mandat untuk monitoring gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Oh ini ketentuan lain gitu Bapak Ibu ya. Yang atas itu yang mungkin saya sudah informasikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang harga satuan Bapak Ibu nggak perlu menganggap itu sebagai one prestasi ya. Kalau memang pekerjaannya ini nggak sesuai nilai kontrak ya. Misalkan nggak sepenuhnya disampaikan karena harga satuan gitu ya. Yaitu nggak perlu pakai surat pernyataan one prestasi. Lanjut lagi. Ya ini lampirannya, lanjut. Nah ini tadi yang sudah disinggung-singgung Bapak Ibu ya. Yang maksud pekerjaan tertentu yang jadi prioritas presiden itu apa aja ada di lampiran PMK-nya. Di sini juga udah dijelaskan Bapak Ibu ya. Untuk ya Bapak Ibu lihat di KL Bapak Ibu masing-masing ada nggak ya? Di BGN di sini kebetulan nggak ada BGN ya. Makan bergizi gratis, Kemenkes ada penanganan TB, peningkatan kualitas rumah sakit daerah, Kemenristek sekolah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa cek lah nanti di PMK-nya atau di lampiran ini juga nanti ada pekerjaan apa yang secara otomatis bisa diberikan kesempatan kalau dia tidak selesai tanggal 31 Desember. Lanjut lagi Mas. Ada berapa ya? Oh ada 6 lagi ya. Program kesehatan, CKN, pendidikan tinggi. Ya ini pekerjaan-pekerjaan yang masuk pekerjaan tertentu Bapak Ibu. Lanjut. Iya, sudah selesai ya Bapak Ibu. Ya baik, mumpung saya ingat Bapak Ibu ya lupa ya. Kita coba aplikasinya aja kali Bapak Ibu ya. Ya. Siapa?
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya dari belakang Bapak Ibu ya. Jadi ini kemarin kebetulan udah saya rekam juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan sekarang pasti posisinya ada kontrak gitu Bapak Ibu ya. Ada kontrak yang sudah direkam di modul komitmen ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Itu kan nanti pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali kan waktu Bapak Ibu merekam kontraknya di menu jadwal pembayaran itu ya. Itu kan Bapak Ibu dulu sempat memilih ya. Ini terminnya jenisnya Airpata atau non Airpata gitu kan Bapak Ibu. Kita contohkan ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu saat merekam kontrak di tab jadwal pembayaran, saat Bapak Ibu merekam itu kan ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Dia ini termin Airpata atau termin non Airpata gitu Bapak Ibu ya. Saya besarkan biar dari belakang kelihatan ya. Nah, ini kan Bapak Ibu saat memilih jenis terminnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan Bapak Ibu saat ini semuanya diisi termin non Airpata kan. Nah, khusus untuk yang termin yang mau dibayar pakai Airpata nanti silakan Bapak Ibu ubah kontraknya. Ubah aja kontraknya. Saya ulang dari awal Bapak Ibu ya. Ubah aja kontraknya, diklik kontraknya kan ubah. Adendumnya nggak usah dicentang Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu nggak perlu mengirimkan adendum ke KPPN. Ini cuma merubah jenis terminnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi adendum ini nggak usah Bapak Ibu centang gitu ya, nggak usah Bapak Ibu centang, nggak usah dimasukkan nomor adendum dan lain sebagainya. Langsung aja ke tab rencana pembayaran atau kontrak lain, diklik jadwal pembayaran. Nah, ini contoh aja misalkan termin 1 udah dibayar gitu ya, misalkan. Terus yang mau Bapak Ibu bikin pakai Airpata itu yang termin kedua gitu ya. Silahkan termin keduanya diubah, eh, ubah, lalu jenis terminnya silahkan nanti pilih termin Airpata gitu ya. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Gitu aja Bapak Ibu untuk yang di kontraknya ya. Ini supaya nanti saat Bapak Ibu membuat BAST Airpata ini terbaca. Soalnya kalau nggak Bapak Ibu ubah nanti saat Bapak Ibu mau bikin BAST Airpata dia nggak kebaca gitu ya karena jenisnya non Airpata. Nah, setelah Bapak Ibu ada kontrakan biasanya Bapak Ibu rekam BAST gitu ya sebelum bikin SPP ya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu bikinnya di RUH, BAST, BAKP, BAPP, terus nanti BAST, BG kontraktual biasanya lewat sini kan ya. Nah, kalau yang Airpata enggak ya Bapak Ibu ya. Dia ada menunya sendiri. Jadi untuk pembuatan BAST Airpata nanti ada di menu RUH, lalu transaksi Airpata, lalu penerimaan barang jasa Airpata. Sini Bapak Ibu ya. Perekaman BAST Airpata ada di sini, bukan di menu BAST yang seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Komitmen RUH, transaksi Airpata, penerimaan barang jasa Airpata. Nanti silakan di menu ini. Nah, untuk perekamannya seperti biasa sih ya. Ini misalkan Bapak Ibu mau nampung gitu ya. Tadi kan udah kita ubah jenis terminnya di kontrak tadi jadi Airpata. Setelah itu kita mau bikin BST untuk penampungan ya. Sebesar yang mau kita sebesar sisa pekerjaannya. Maka silakan diklik rekam. Lalu pertama kali Bapak Ibu pilih dulu jenisnya. Apakah ini Airpata penampungan atau Airpata penihilan atau Airpata pembayaran. Airpata pembayaran pun dibagi menjadi dua Bapak Ibu ya di sini. Mungkin biar lebih besar ya. Nah, sini Bapak Ibu ya. Ada Airpata penampungan,
Ada erpata penihilan, ada erpata pembayaran untuk aset atau jasa dikapitalisasi aset, dan juga yang non aset ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pilih dulu, karena pertama kali adalah penampungan ya, nanti Bapak Ibu pilih penampungan gitu ya. Nah untuk SPM, untuk BAST erpata penampungan, Bapak Ibu cuma diminta untuk mengisi oh ya mohon maaf, Bapak Ibu cari kontraknya dulu nanti ya. Saya kecilin ya soalnya menunya nggak kelihatan kalau besaran. Nah nanti setelah diklik erpata penampungan, Bapak Ibu cari kontrak. Nah nanti harusnya kalau kontraknya ini sudah dibikin jadi kontrak erpata, muncul di sini BAST-nya. Untuk ini belum bisa saya contohkan karena ini pakai sakti latihan aja Bapak Ibu ya. Dia tidak bisa ngirim data ke KPPN, jadi CAN-nya nggak terbit. Jadi nggak akan muncul di daftar kontrak. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ubah tadi jenisnya jadi kontrak erpata, harusnya kontraknya muncul di sini. Lalu Bapak Ibu silakan pilih. Nanti Bapak Ibu hanya diminta untuk memasukkan tanggal BAST aja ya, diisi dengan tanggal Bapak Ibu merekam juga nggak apa-apa, karena sebenarnya ini nggak ada dokumen BAST-nya kan Bapak Ibu ya. Penampungan itu belum ada BAST-nya. Ini cuma perekaman di sistem saja. Jadi nomor dokumen itu akan mati, nggak bisa Bapak Ibu isi. Bapak Ibu cukup mengisi tanggal BAST saja. Yang itu akan Bapak Ibu isi bebas ya. Misalkan saat Bapak Ibu rekam juga silahkan. Nanti silahkan setelah itu Bapak Ibu simpan. Dan nilai BAST ini secara otomatis akan mengikuti termin yang Bapak Ibu pilih tadi. Ya. Dia tidak bisa ditampung lebih kecil daripada itu atau lebih besar, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Secara otomatis semuanya akan ditampung di BAST penampungan ini. Setelah Bapak Ibu rekam BAST-nya, maka seperti biasa bikin SPP, SPM dan kirim ke KPPN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya cerita lanjut gitu Bapak Ibu ya. Jadi kan nanti Bapak Ibu sudah bikin BAST, bikin SPP, SPM ke KPPN, terbit SP2D, uangnya ditampung di kas rekening penampungan gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu si penyedia bekerja menyelesaikan. Akhirnya Bapak Ibu perlu membayar gitu ya. Maka untuk pembayarannya Bapak Ibu bikin lagi BAST-nya. Bapak Ibu ya. Bedanya apa? BAST-nya nanti Bapak Ibu pilih erpata pembayaran gitu ya. Kalau tadi kan yang penampungan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang yang erpata pembayaran. Nah, ini. Erpata pembayaran ini ada dua pilihannya ya. Ada yang aset, ada yang non aset. Kalau yang aset silahkan nanti didetailkan asetnya di pendetilan barang ini Bapak Ibu, rincian barang. Tapi kalau yang non aset ya berarti nanti dibayar aja, nggak ada aset yang dihasilkan. Bedanya di situ ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah pilih. Kalau misalkan memang ada menghasilkan aset ya jangan pilih yang bawah ya. Nanti asetnya nggak bisa didetailkan. Setelah itu Bapak Ibu bikin SPP, SPM dan kirim ke KPPN, terbit SP2D seperti biasa. Lalu kalau memang ada yang sisa yang tidak bisa dikerjakan, ya nanti Bapak Ibu pilih yang erpata penihilan. Ini untuk BAST-nya ya. Setelah itu Bapak Ibu bikin SPP, SPM dan kirim ke KPPN. Nah, yang perlu diperhatikan tadi Bapak Ibu, potongan pajak dan denda ada di SPM pembayaran. Penampungan, penihilan tidak ada potongan pajak dan denda. Untuk pajak dicatat secara manual di pembayaran dan juga denda juga manual Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya. Kalau untuk pemberian kesempatan perekamannya nanti akan kami informasikan lagi dengan acara lain Bapak Ibu, karena belum tentu Bapak Ibu di sini semuanya diberikan kesempatan ya, karena nanti tambah panjang lagi materinya ya. Nanti satker-satker yang memang akan memberikan kesempatan perpanjangan akan kita diskusi lagi Bapak Ibu ya, kalau memang ada yang memberikan kesempatan. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada, alhamdulillah berarti semoga kita sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal eksekusi saja. Bapak Ibu rubah jenis terminnya ke RPATA, Bapak Ibu rekam BAST-nya per tahapannya mulai dari BAST penampungan, lalu bikin SPP, SPM, habis itu oh ya, dokumen pendukung, saya lupa ya Bapak Ibu. Dokumen pendukung cukup SPTJM saja untuk penampungan ya Bapak Ibu ya. SPTJM untuk penampungan. Kalau yang pembayaran kan biasanya ada SSP ya Bapak Ibu ya. SSP dan kalau yang dikenakan denda ada surat pernyataan wan prestasi. Nah, kalau penihilan ya SPTJM saja. Jadi dokumennya pun sudah disediakan di Sakti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot membuat dokumen lampiran SPM sendiri ya. Cukup download SPTJM, jadikan sebagai dokumen pendukung SPM Bapak Ibu ya. Cuma itu saja. Sama SSP kalau ada pajak di pembayaran. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC.